Halo teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali di Budaya Komputer. Sekarang kita akan lanjutkan apa yang kita telah buat di minggu yang kemarin, yaitu tentang koneksi dan menyimpan atau memasukkan data ke dalam real-time database di Firebase. Itu ya teman-teman ya. Nah sekarang kalau data kita sudah ada, ya seperti ini kemarin yang sudah kita buat itu adalah data stok barang, gitu ya teman-teman ya. Nah kalau data kita sudah ada di sini, itu artinya berarti kita juga bisa menampilkannya, mengambil dan disajikan, ditampilkan, ya. Nah, bagaimana caranya kita untuk menyajikannya? Ya, tempat penyajiannya juga ada banyak ya teman-teman ya. Bisa kita menyajikannya langsung, atau bisa kita menyajikan dengan menggunakan list view, juga bisa kita menyajikan dengan menggunakan recycle view. Nah, tapi kali ini kita akan menampilkannya dengan recycle view. Oke, teman-teman, langsung saja kita mulai. Teman-teman, project yang kemarin sudah kita buat, ini project yang kemarin sudah kita buat ketika menyimpan data, ini juga yang kita gunakan untuk melakukan penampilan data, untuk menampilkan data. Nah, untuk itu di sini teman-teman, untuk menampilkannya kita butuh sebuah activity lagi di sini. Teman-teman buat activity, ya, activity empty saja, empty activity. Kita buat di sini, ya main aja ya. Berarti nanti ini kita bikin konsepnya seperti ini. Begitu aplikasi dijalankan, data itu sudah terlihat. Lalu di bawahnya ada tombol untuk input data yang baru. Jadi kalau mau entry data yang baru, kita mengklik tombol yang ada di bawah. Gitu ya. Jadi kita buat seperti ini. Jadi ini kita jadikan sebagai main activity-nya. Main Firebase barang. Ya, gitu ya, seperti ini. Lalu kita centang launcher activity-nya supaya nanti dia dijalankan secara otomatis. Oke, ini dijalankan pertama sekali ya, diganti posisinya dari entry data barang tadi dengan main activity, main Firebase barang ini. Oke, di finish. Oke, sekarang kita desain dulu ya teman-teman ya. Kita desain dulu. Sini kita desain tampilan ini. Tampilan main Firebase ini kita desain. Jadi karena konsepnya itu menampilkan data di recycle view, berarti ketika aplikasi dijalankan datanya sudah muncul dulu gitu ya. Data sudah muncul dulu, baru tombol kita letakkan di bawah. Kita mulai dari mengganti layout yang di bawah daripada activity dengan mengganti dengan relative layout ya, dengan menggantinya dengan relative layout seperti ini. Lalu di dalam relative layout ini kita letakkan ya, recycle view teman-teman gitu ya. Jadi kita letakkan recycle view. Oke, kita bikin match parent dan match parent juga seperti ini ya, namanya kita berikan, karena ini recycle view kita buat ID ya, ID recycle view, recycle, atau singkat aja lah ya, RV barang gitu aja. Oke, seperti ini. Nah, lalu di bawah kita buat sebuah tombol itu kalau diklik akan menuju ke entry data barang, tapi tombolnya kali ini kita buat dengan menggunakan floating action bar ya teman, action button teman-teman. Nih ya, kalau kita ketikkan floating gitu aja sudah ditampilkan ini floating action button. Nah ini kita ketik, kita pilih, lalu wrap content, width-nya, wrap content, height-nya, gitu ya teman-teman ya. Nanti tampilannya akan ada bundaran seperti ini di atas ini. Nah supaya dia ada di bawah ya, biasanya posisinya diletakkan di bawah di sebelah kanan kita gitu ya, karena mata selalu menuju ke kanan. Itu kita letakkan di bawah button ya, button right atau apa lagi ya, parent button ini kita bikin true, turun dia ke bawah seperti ini ya.
Oke, terus supaya dia ada di sebelah kanan, berarti right, parent right, parent allied right, kita bikin true juga. Nah, dia ke kanan, seperti ini. Oke, nah, supaya dia terlihat seperti ada, apa namanya, biasanya ada bundaran seperti ini, tengah-tengah ada tanda plus gitu ya. Itu artinya kita menambah sebuah icon di sini dari drawable. Terus kita pilih new, pilih vector asset, pilih clip art, lalu pilih add, seperti ini ya, add. Nah, kita menggunakan ini ya. Oke, lalu kita masukkan di sini sebagai source-nya, image source-nya. Di sini kita bikin src, src add. Nah, ini udah masuk. Nah, udah ada tambahan ini teman-teman ya, ada plus gitu. Cuma kalau kurang besar ya, kalau kurang besar kita bisa besarkan dengan cara menambahkan image size ya. Image size misalnya kita buat 35 ya, seperti ini. Dia kan kelihatan agak besar ini jadinya nih, seperti ini. Oke, gitu ya teman-teman ya. Sekarang supaya data tampil di dalam recycle view dari real time database ya, kita butuh format ya. Format tampilannya seperti apa kan gitu ya. Format tampilannya itu seperti apa. Jadi kita desain juga tampilannya seperti apa. Maka dari layout ini kita buat sebuah layout resource file ya. Teman-teman pilih layout, new, lalu layout resource file. Buat namanya format tampilan barang. Nah, segini ya, di OK. Nah, format tampilan barang ini kita buat sederhana aja ya. Ini kita ganti dengan, ini kita ganti yang ini. Ini layout bawaannya kita ganti dengan linear layout seperti ini. Lalu di dalamnya kita letakkan sebuah card view ya, card view. Kita buat width-nya transparent, tapi height-nya kita bikin wrap content. Lalu nutupnya seperti ini teman-teman ya. Terus di dalam card view kita letakkan relative layout seperti ini. Kita bikin lagi dia match parent untuk width-nya dan wrap content untuk height-nya. Lalu nutupnya begini juga. Nah, seperti ini. Lalu di dalam relative view kita letakkan sebuah teks untuk wadah daripada kode barang. Kita bikin match parent gitu ya. Wadah dari kode barang, match parent, dan wrap content. Kita buat begini. ID-nya kita buat kode barang ini ya, kode barang, dan kita buat hint-nya sini kode barang seperti ini. Oke, lalu di bawah kode barang kita letakkan nama barang tentu ya, barang. Kita bikin sini nama barang. Lalu ini kita buat nama barang, dan supaya dia berada di bawah kode barang, below ya, below ID kode barang. Kode barang ini kita letakkan nama barang ini ya. Terus kita copy lagi kode barang, satuan barang, satuan barang. Sini satuan, lalu below ID nama barang gitu ya, guys, nama barang yang ini. Oke, lalu yang berikutnya lagi ada harga di sini, harga barang.
harga barang. Ini harga barang. Supaya dia ada di bawah, below, kita buat satuan barang. Oke, sudah jadi seperti ini teman-teman tampilannya. Ya, supaya dia tidak terlalu mepet ke dinding, ya kita kasih padding di atas ini. Padding, ya, padding nih. Kita bikin 5 pixel. Oke, seperti ini. Supaya ada warna dari backgroundnya, kita bikin background tint ya, purple 200 ini ya. Nanti supaya tampilannya agak kontras, ini kita kasih color ya, text colornya itu kita bikin yang gampang aja dulu ya, white, yang gampang. Nanti kalau teman-teman butuh warna yang lebih menarik, menyesuaikan program ya, seperti itu, menyesuaikan ya tingkat tingkat seninya, bagaimana seninya teman-teman menampilkan pewarna dan lain-lain sebagainya. Oke, ini sudah ada begini ya teman-teman, ini adalah formatnya. Bisa kita gabung dengan main Firebase-nya ini tadi di Recycle View. Kita buat tools-nya ini, tools item, list item. Kita buat format tampil barang. Nah, dia tampilnya seperti ini nanti. Oke, itu satu ya teman-teman. Nah, udah ada format tampilannya. Sekarang, kalau menampilkan data di Recycle View teman-teman, itu butuh yang namanya adapter. Ya, di dalam teori menampilkan data ke list view atau ke Recycle View, kita tahu harus ada yang namanya adapter. Ya, adapter itu kita buat supaya apa? Supaya data itu nanti bersirkulasi di dalam Recycle View itu ya berjalan dengan baik. Data apa yang ditampilkan di mana, posisinya seperti apa ketika digerakkan ke atas ke bawah, itu diproses di dalam adapter ya teman-teman. Nah, sekarang di sini kita buat sebuah adapter ya teman. Java class adapter barang seperti ini. Oke, adapter barang ini teman, karena dia adapter ya teman-teman. Kalau hanya seperti ini kelas tidak ada artinya ya. Maka kita butuh yang namanya bantuan dari kelas lain. Nah, bantuannya caranya kita lakukan dengan mengkaitkan ini ke sebuah subclass, ke sebuah superclass ya, dengan cara extend ke Recycle View adapter teman-teman. Recycle View adapter. Nah, adapter ini yang ada PH-nya ya. Nah, gitu, karena tadi ada PH-nya begini, kita tuliskan lagi adapter barang, ya nama adapternya, adapter barang, diikuti dengan nama kelas yang nanti kita buat di dalam adapter barang ini. Namanya kita buat myView holder, ya, seperti ini. Holder, ya, myView holder. Oke, lalu kenapa merah? Ya, karena belum ada. Nah, di sini ada lampu, teman-teman. Lampu ini menunjukkan bahwa kita harus melakukan sesuatu, ya, dengan keadaan seperti ini. Nih, klik create class myView holder. Nah, sekarang sudah bukan merah lagi, kan? Oke. Nah, yang berikutnya, dia masih merah juga. Berarti kita juga diajak harus melakukan sesuatu. Implementasi metode teman-teman. Nih, ada 3 metode yang wajib dimasukkan. Maka dia secara otomatis memblok begini ya teman-teman. Blok 1, 2 atau sebagian. Tapi dia blok 3 karena ketiganya ini wajib dimasukkan ketika kita menggunakan yang namanya Recycle View.
gitu ya teman-teman ya. Ketika kita menggunakan recycle view, get item count on bind view holder on create ini adalah metode yang wajib harus dimasukkan. Oke, dia masuk sini ya teman-teman ya. Terus yang berikutnya masih merah juga, ada lampu dengan pentungan di dalam, pentung hitam ya, diklik make my view holder ya, kelas yang tadi dibikin ke extend ke recycle view. Oke teman-teman. Oke. Nah, lampunya sudah nggak ada lagi yang merah, di sini juga nggak ada, sini nggak ada, di sini. Nah, di sini ada lampu merah, apa? Create constructor matching user. Nah, ini sudah sudah kita buat body daripada adapter yang nanti kita gunakan sebagai pengontrol data itu di dalam recycle view, teman-teman. Ya, oke. Mudah ya. Hanya memilih-milih seperti ini, ya saya kira tidak susah gitu ya. Karena ya konsepnya yang harus teman-teman pahami bahwa ketika data tampil di dalam recycle view, maka ada yang mengatur. Itu aja. Ada yang mengatur data itu mana yang tampil. Jadi tidak boleh dia recycle view terkoneksi ke dalam database lalu datanya tampil tanpa ada perantara gitu. Itu kayaknya tidak mungkin. Oke, sekarang apa yang kita butuhkan di sini? Yang kita butuhkan di sini adalah sebuah konten ya teman-teman. Kontak bukan konten. Kontak dengan menggunakan activity karena nanti kita akan menggunakan activity menggunakan Firebase sebagai sumber datanya ya, sumber datanya dari Firebase kita menggunakan activity yang mewakili activity ini ya teman-teman. Lalu array list ini teman-teman, array list nih, array list yang ada E-nya ini teman-teman. Array list di dalamnya kita buat model barang tadi, model barang. Kita buat sebagai array list ini kan sebuah array yang ada di dalam memori komputer, tapi diformat dengan model barang. Gitu ya teman-teman ya. Di dalam memori komputer ada ruang yang diformat seperti model barang. Berarti ada kode, ada nama, ada satuan, ada harga, seperti itu. Lalu kita berikan namanya di sini ya. Namanya kita buat misalnya model barang array list. Lalu kita buat sebuah konstruktor ya. Tahu ya konstruktor ya teman-teman ya. Konstruktor itu adalah metode yang sama dengan nama kelasnya. Gitu. Oke, ini sudah siap ya teman-teman. Secara keseluruhan ini bodinya sudah jadi, tinggal kita mengisi apa yang perlu kita lakukan dengan aplikasi kita ini, apa yang akan kita tampilkan di recycle view. Nah, sebaiknya jalankan dulu, lalu pastikan bahwa tidak ada error. Kalau ada error sementara kita jalankan kosongan begini, itu berarti mudah kita mencarinya. Jangan setelah panjang, lebar, lalu dijalankan, mencarinya akan sulit bagi kita. Jadi sebaiknya jalankan pada saat posisi tertentu. Nah, seperti ini teman-teman tampilannya. Kalau ini nanti kita klik, nanti akan masuk ke entry data tadi yang kita buat pertama di minggu yang lalu. Ya, nih klik tampil datanya. Oke, begitu ya teman-teman. Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan? Nah, masing-masing metode ini punya perannya sendiri-sendiri teman-teman ya. Nah, kita mulai dari bawah aja ya. Kita mulai dari bawah. Di dalam kelas MyViewHolder ini adalah semua objek data yang kita gunakan, kita perkenalkan. Nah, ya objek data yang akan kita gunakan yang mana? Yang kita gunakan itu adalah dalam format tampilan ini. Kode barang, nama barang, satuan, dan harga. Maka di sini teman-teman, di adapter barang ini itu harus diperkenalkan ulang. Karena itu adalah teks, maka kita buat text view. Sini. Misalnya ya supaya gampang C kode, C nama, C satuan.
C harga begini ya. Oke, lalu kita perkenalkan bahwa C kode itu adalah sama dengan ya, kita memanfaatkan item view ini sebagai penghubungnya ya, item view sebagai penghubungnya teman-teman. Karena kalau kita ketikkan find view by ID tidak ada. Nah, dia ada di dalam item view ini, teman-teman. Jadi kita melewati jendela ini, kita melewati pintu ini supaya kita bisa masuk ke find view by ID. Jadi item view ini, find view by ID. Nah, itu baru bisa RID. Nah, ini teman-teman. Tadi apa namanya? Kode barang. Ya, kode barang yang di atas ini ya. Karena ini yang kita tulis tadi di dalam tampil ini apa namanya, kode barang, nama barang, satuan barang, harga kurang A ini, harga barang. Oke, sini kita kembali ke sini, lalu semuanya kita masukkan. C nama, find view, R ini nama barang yang full ya, lalu C satuan seperti ini, find view, RID, lalu satuan barang, dan yang terakhir itu C harga ini, item ya, item ini, item view, find view, ID, RID ini harga barang. Nah, seperti ini. Nah, semuanya objek yang kita gunakan untuk menampung dan menampilkan ya, yang digunakan menampilkan teman-teman ya. Jadi ya dia tampung lalu ditampilkan, kan seperti itu sebenarnya di tempat daripada data itu kita tampilkan lah, gitu bahasanya ya. Tempat data itu ditampilkan kita sudah persiapkan di dalam sini. Nanti kalau masih ada lagi yang lain kita tambahkan tetap di sini. Lalu metode yang kedua ada teman-teman, get item count. Di dalam recycle view itu teman-teman tidak ada data yang tidak dihitung. Jadi data itu harus pasti jumlahnya berapa yang harus di-scroll itu. Jadi tidak ada datanya 3,5, tidak ada. Datanya 0, tidak ada. Mesti datanya harus terhitung berapa jumlahnya. Nah, jumlah data itu kita ambil dari model barang arraylist ini, teman-teman ya. Model barang arraylist.size ini. Oke ya. Terus item yang berikutnya, metode yang berikutnya teman-teman. Nah, ini metode yang digunakan untuk melakukan proses penampilan data ya, antri dan menampilkan. Jadi memasukkan sekaligus menampilkan. Jadi makanya di sini kita buat folder ini ya, kita set C kode ya, kita isi C kode ini, kita set teks, kita isi dengan data ya, dengan data M. Nah, ini dari model barang arraylist, get posisi, lalu get kode ya teman-teman. Jadi dia akan menampilkan data ya, menempatkan sekaligus mengambil data lalu ditempatkan di dalam C kode gitu ya teman-teman ya. Jadi mengambil dan menempatkan dalam C kode sekaligus ditampilkan ya. Prosesnya tidak kelihatan mata seperti itu, tapi ya begitulah gambarannya. Data itu ditampilkan di dalam recycle view. Terus yang berikutnya ya, ini folder lagi, C nama, set text ya, model ini, lalu get nih posisi diambil dari get name, get nama BRG ya teman-teman ya. Yang berikutnya lagi folder C nama, C satuan
setTag diisi dengan data dari posisi get satuan. Lalu yang terakhir ini adalah C harga. Ini setText. Ini setText model barang list. Get position to get harga. Nah, seperti ini teman-teman ya. Lalu yang berikutnya adalah my view holder. My view holder ini digunakan, my view holder on create view holder ya. On create view holder ini digunakan untuk mengcombine. Mengcombine itu kayak layer gitu, menimpa. Jadi ada tumpuan, ada dua activity yang tertumpuk gitu ya. Di sini posisinya antara main activity-nya dengan format tampilannya di sini. Nah, kita minta bantuan dari layout in Flutter teman-teman ya. Layout in Flutter sebagai kelas yang kita gunakan untuk melakukan menginflate data itu. Menginflate kedua activity itu ya teman-teman ya. Layout dengan cara menuliskan seperti ini, from activity ini. Nah, objeknya ini, inflate-nya itu yang kita manfaatkan. Kita buat sebuah objek lagi, objek view ya teman-teman. Sini. Lalu view-nya kita isi dengan inflate tadi, inflater, lalu inflate antara layout format tampilan barang, view group parent ya, root ya parent, lalu boolean atasnya booleannya false. Kita sini. Oke, sekarang return value-nya kita buat objek adapter ya teman-teman ya, adapter dengan my view holder dan parameter view. Oke, ini sudah selesai teman-teman dalam penyusunan data yang akan ditampilkan, dan tugas masing-masing sudah kita letakkan sesuai dengan ketentuan ya teman-teman ya, ketentuan yang berlaku di dalam sebuah recycle view, adapter recycle view. Oke, sebaiknya kita jalankan setelah kita selesai melakukan coding ya teman-teman. Jalankan dan kita lihat. Oke, seperti ini tampilannya. Oke, sekarang sudah kita siapkan adapter, semuanya sudah dipersiapkan teman-teman. Sekarang kita akan menampilkan datanya di dalam recycle view-nya. Itu artinya kita kembali ke main Firebase barang ini. Main Firebase barang ini teman-teman. Nah, main Firebase barang ini kan activity yang menjadi main activity-nya ya teman-teman ya. Main Firebase barang ini sekarang jadi main activity-nya. Tadi main activity pertama itu sudah kita ubah jadi menjadi main Firebase barang sebagai activity utamanya. Oke, sekarang di main activity ini kita perkenalkan dulu, ada recycle view, lalu recycle view barang gitu ya. Terus kita butuh yang namanya database reference. Database reference sama seperti ketika kita menyimpan data, maka ketika kita menampilkan juga kita butuh yang namanya database reference ya teman-teman ya. Database reference. Lalu kita butuh array juga di sini, array list ya. Array list yang kita gunakan untuk menyimpan data itu sementara ya, sebelum kita menampilkan teman-teman. Wajib juga data kita simpan di dalam memori dengan menggunakan array list seperti ini ya. Lalu modelnya, formatnya itu menggunakan format data model data barang yang sudah kita buat. Lalu sampai dengan langsung saja kita buat objeknya. Nah, seperti ini teman-teman.
Oke, setelah ini kita recycle view sudah ada, lalu database reference sudah ada. Sekarang kita tampilkan dengan membuat kita tambahkan di sini model datanya, model data barang ya, seperti ini. Oke, mana tahu dibutuhkan. Sekarang kita perkenalkan dulu bahwa recycle view barang ini adalah objek yang ber-ID ya, ID RV ya, RV barang ini. Oke, sekarang database reference ini kita jadikan sebagai objek dari Firebase database seperti ini. Get instance, get reference, ini langsung aja gini ya teman-teman ya. Nah, untuk menampilkannya kita bisa melangsungkan saja di sini atau kita membuat sebuah metode yang baru. Misalnya kita buat aja metode yang baru dengan tampil barang gitu ya, tampil barang seperti ini. Oke, lalu kita create metodenya. Nah, di sini kita panggil data itu dari Firebase-nya. Jadi database reference ini child yang bernama stok barang ya, kita sesuaikan dengan nama ini ya teman-teman ya. Nama ini kan stok barang ini ya. Child yang bernama stok barang add, nah ini kita bikin add value event listener ini ya teman-teman, add value event listener. Klik new value event listener. Oke. Nah, jadi dia dibaca teman-teman, dibaca stok barangnya itu dibaca. Setelah dibaca data-datanya itu teman-teman, setelah dibaca, oh iya, child stok barangnya sudah ketemu, lalu mau diapakan? Data-datanya yang ada di stok barang ini dipindahkan ke dalam memori. Konsepnya seperti itu. Sama sebenarnya ketika kita terkoneksi dengan SQLite, ya kita wajib menggunakan dari SQLite sebelum dia ditampilkan di recycle view, kan kita menggunakan apa? Kita menggunakan kursor. Nah, kalau di sini kita mau memanfaatkan memori komputer dengan menggunakan format data yang ada di atas tadi nanti, dengan membaca data dari apa yang ada di dalam stok barang ini. Nah, lalu membacanya seperti apa ya? Membacanya kita buat perulangan. Kita buat perulangan di sini for ini ya. For, lalu kita buat perulangan membaca data itu dengan bantuan ya teman-teman. Kita minta bantuan dari data snapshot, karena data snapshot ini yang bisa membaca datanya. Data snapshot ya, data snapshot itu Google Firebase database ini. Ini adalah kelas ya teman-teman. Kita minta bantuan dia ya, data snapshot membaca data itu mulai dari rekod pertama sampai ke rekod terakhir dengan snapshot ya, snapshot dari rekod pertama sampai snapshot get children. Nah, itu teman-teman. Jadi ini kalau dibahasakan sederhana, membaca data ya, membaca data mulai dari rekod pertama sampai ke rekod yang terakhir. Jadi ya kita minta bantuan dari kelas snapshot, data snapshot. Lalu apa yang dilakukan? Kita membaca ya, rekod by rekod tentu seperti itu ya. Lalu ketika kita baca, kita masukkan ke dalam array list ini tadi teman-teman. Tapi dalam membacanya pun kita selalu melakukan yang namanya format, menyesuaikan antara format yang ada yang kita buat di model datanya kita dengan
data yang ada di dalam Firebase. Maka menuliskannya seperti ini teman-teman. Jadi model barang kita bikin di sini. Ya, begini. Model barang sama dengan data snapshot ini, get values. Get values model barang kelas. Oke, jadi kita membaca ke sana pun teman-teman menyesuaikan. Jadi data yang kita baca itu harus sesuai dengan model data yang ada pada kita. Jadi dibaca disesuaikan. Lalu setelah dibaca sesuai apa? Ya kita isi ke dalam memori komputer tadi. Memori komputer ini teman-teman dengan model barang ini tadi. Jadi dia harus cocok semuanya. Tidak boleh ada yang berseberangan. Jadi kalau data tidak cocok teman-teman, ya data tidak akan tampil, gitu ya. Jadi kita baca, lalu kita masukkan ke dalam model ini, model barang array list, kita add. Apa yang di add? Yang di add yang model barang ini tadi, model barang ini teman-teman. Gitu ya. Nanti teman-teman kita butuh yang namanya ya, ketika kita melakukan update dan delete, itu butuh kunci. Nah, di sini ditangkap nanti kunci itu teman-teman. Di sini kita tangkap kuncinya. Nah, tapi nanti aja ya pada saat kita melakukan update dan delete. Oke, nanti kita tangkap itu ketika kita masuk ke update dan delete. Nah, ini sudah dilakukan perulangan, dimasukkan ke dalam memori komputer. Setelah itu apa? Keluar dari perulangan ini teman-teman, keluar dari perulangan ini kita masukkan ke dalam recycle view. Tapi sebelum masuk ke dalam recycle view kita harus lewat adapter ini tadi teman-teman. Adapter barang, kita buat objeknya adapter barang. Nih, new, iya, ini adapter barang dengan format activity. Activity-nya ini apa teman-teman? Main Firebase barang. Main Firebase barang seperti ini. .dis, apa? Array-nya. Jadi model array list tadi ini seperti ini teman-teman ya. Lalu recycle view barang kita set adapternya ya. Sumber datanya set adapter. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang coba jalankan dulu. Kita jalankan. Oh, ini salah nih. Titik koma. Sekarang kita jalankan. Kita tunggu sampai datanya tampil. Kita lihat dulu. Masih kosong, saudara. Kita lihat ya, masih kosong. Kenapa masih kosong? Oh, ini kita butuh set ya teman-teman. Kita set di sini aja. Kita set tampilannya ya, seperti biasa kita melakukan setting format tampilan. Set di sini set layout manager ya, layout manager teman-teman ya. Set layout manager, lalu linear layout manager. Yes. Oke, sekarang kita jalankan. Tidak muncul apa-apa teman-teman. Kenapa tidak muncul apa-apa? Kita lihat dulu apa masalahnya. Kita lihat di dalam loggetnya teman-teman ya. Tutup dulu. Adapter barang baris 36. Baris 36. Oh iya, ini integer ya teman-teman. Ini integer, maka kita harus kita coba dengan integer, first integer ya, first integer. Lalu kita tutup ini. Oke, tutup. Oke, error. Coba kita jalankan ya. Kompatibel.
make harga return the balance string. Loh, nggak ke string tuh ya, wrap using string value of. Iya, coba ini mungkin yang lebih tepat ya. Oke, ini mungkin yang lebih tepat, kita jalankan. Jadi dia menggunakan string value of. Oke, jalankan. Oke. Loh, jalan tidak ya, tidak jalan. Kita lihat sini ya. Oh, oke, value of. Ya, kalau udah ada value of, berarti ini kita coba hilangkan. Nih, oke, jalankan lagi. Kita lihat sini. Nah, ini ternyata teman-temannya. Oke, sekarang datanya sudah tampil. Nah, ini datanya. Nah, kok tampilannya seperti itu? Karena di sini di format tampilan ini, di format tampilan ini harus kita buat nih image var ini kita jadikan jadi wrap content. Sekarang jalankan, di tampilannya beda. Oke, tampilnya ini. Oke, ini dia ya teman-teman ya. Oke, ini datanya tadi sesuai dengan data yang ada di sini. Nih, ada dua data, yaitu sepatu dan komputer. Oke, itu ya teman-teman. Itu proses untuk menampilkan data. Ya, singkat, dan saya berharap apa yang saya sampaikan ini bisa teman-teman langsung coba dan dilatih. Oke, kita akan lanjutkan untuk melakukan update dan delete. Begitu ya teman-teman ya. Oke, saya akhiri. Selamat berlatih dan tetap berdoa.